Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis atau melihat pergerakan dari 3 saham ya. Dimana menurut saya 3 saham ini ada sesuatu hal yang menarik ya. Jadi sebelum kita menuju 3 saham ini, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian ya, agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, langsung aja saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham jangan dulu ya, ini terakhir aja ya. Yang pertama adalah saham Antam. Oke, saham Antam ini terakhir saya menganalisis saham Antam ini tanggal 20 ya, tanggal 20 di terakhir saya analisis tanggal 20, berarti itu ada di sini ya, di candle yang hijau ini. Dan ternyata dia sekarang sudah naik sekitar, itu adalah sinyal buy ya. Berarti sinyal buy itu adalah rekomendasi untuk dibeli ya, untuk dibeli tanggal 20 Maret ini, 20 Maret. Oke, berarti 20 Maret itu di sini tanggal antara 18 atau tanggal 21. Biasanya saya upload itu berarti satu hari atau paginya sebelum open market. Biasanya kalau nggak tanggal 20 ya berarti Senin pagi ya di sini di tanggal 21 ini. Oke, berarti dia sudah naik 10% ya untuk saham Antam ini. Dan di sini juga bisa kita lihat dia sudah nge-breakout area ini ya. Coba kita lihat. Ini adalah, saya paskan dulu ekornya ini di sini. Oke, di sini ekor-ekor duanya resisten ini adalah di harga 2630 ya. Nah, sedangkan sekarang dia Antam closingnya di harga 2640. Berarti bisa dibilang dia saat ini sudah breakout ya untuk Antam ya. Oke, di sini juga garis MA50-nya sudah mulai bergerak naik ke atas ya. Ketika di sini kita lihat masih ya sudah naik, sudah naik, di sini turun, di sini sudah mulai naik, tetapi di sini mulai mendatar, dan sini sudah mulai jelas dia naiknya ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya juga dia sudah mulai mantul lagi di sini, hampir mendekati area 50, area 70-nya. Saya pas ke dulu untuk 50-nya. Oke, di sini sudah mulai naik, sudah mulai terbentuk golden cross ya, sudah mulai memotong garis kuningnya ini. Oke, apakah di sini dia akan masih lanjut naik atau kembali retest dulu ya? Tapi kalau di sini kita tetap bisa masuk, misal kita buy on breakout ya, di sini kita beli di harga 2640 dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area sini. Misalnya di harga 2570 ya. 2570 dengan resisten harapan kita di sini di harga 3020, di mana 3020 itu adalah resisten sebelumnya, dan di sini juga sempat ngejebol ya, tapi dia kembali turun ke bawah. Jadi harapan kita dia bisa sampai ke harga 3020 untuk pergerakan selanjutnya. Jadi presentasinya untuk area resisten kita adalah 14,77% dengan cut loss kita 1 tick di bawah area ini, di bawah harga 2600, jadi sekitar 2570, sekitar 2,65%. Itu pilihan pertama ya. Tapi kalau mau pilihan kedua yang untuk maksimalnya bisa di bawah garis MA50-nya, jadi sekitar 20%. Dimana kalau dia ngejebol kembali garis MA50-nya, ada kemungkinan dia akan lanjut downtrend lagi. Bisa dibilang dia sudah akan masuk lagi ke dalam ke dalam resisten trendline downtrendnya kalau seumpama dia ngejebol garis MA50-nya. Tapi kalau kalian mau yang resikonya yang tingkat cut loss-nya kecil aja, karena kalian mau masuk untuk trial and error aja apakah dia masih lanjut atau enggak, jadi di sini aja di 2570 atau 2580 udah cukup ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal tunggu lagi dia di bawah area sini ya, di garis MA200-nya ini di 2300, apakah dia ada pantulan lagi atau enggak. Tapi secara tren sendiri saham ini masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200. Akan tetapi kalau candle-candle di sini berada kuat, dan di sini dia breakout ya, breakout dan terbentuk pola candlenya terbentuk pola hammer seperti ini. Kalau dia berhasil breakout naik terus dan candle-candle tetap konsisten berada di atas garis MA200, nggak menutup kemungkinan garis MA50-nya ini akan terus naik ke atas seperti ini, naik ke atas dan memotong garis MA200-nya seperti ini. Oke, seperti ini ya, akan terjadi golden cross di mana garis MA50 akan memotong garis MA200 kalau candle-candle tetap konsisten berada
di atas sini. Di sini dia sudah breakout, anggap aja nanti dia akan bergerak sideways dulu di area ini, baru dia berhasil ngejebol area 3020 dan lanjut naik ya untuk membentuk pola uptrendnya, dimana kalau kita lihat sendiri saham Antam ini kalau dari pola besarnya dia masih downtrend ya. Ya, seperti ini masih downtrend ya, dan sekarang dia berarti sudah terbentuk pola, bisa dibilang, saya hilangkan dulu, bisa dibilang bentuk bola bullish pennant ya, walau sebelumnya dia sudah sempat reject di sini tapi masih tertahan di sini dan kembali lagi mantul ke atas ini. Oke, jadi kita lihat aja nanti pergerakan untuk saham Antam ini seperti apa, dan saya mau lihat dari broker summary-nya untuk saham Antam tanggal 24 ya. Oke, kemarin ada akumulasi ya di sini secara domestik, ada akumulasi. MG borong sebanyak 499.000 lot, YP juga borong 294 lot, 294.000 lot, YU 252 lot, dan ZP juga beli 200.000 lot ya. Dengan harga rata-rata di sini 2000, ada 2.600, ada yang 2.000, kita ambil tengah-tengahnya aja, ambil 2.610 ya, dia rata-rata seperti itu. Dan asing sendiri net sell ya kemarin sebanyak 14 miliar, tapi di sini diborong sama MG sebanyak 131 miliar ya, lumayan banyak ya. MG sendiri borong di harga 2.620, coba kita lihat 2.620, berarti sekarang secara harga rata-rata MG sudah profit ya, karena closingnya kemarin di 2.640, dan YP juga masih hold saham ini, atau kemarin dia juga masih borong, berarti masih ada kemungkinan saham ini akan masih terus naik ya, karena ada yang borong kemarin, beberapa broker yang borong lumayan banyak ya, jadi ada akumulasi besar-besaran di saham Antam ini ya. Tapi kalau dari transaksi asingnya sendiri kemarin net sell ya, kemarin asing jualan. Tapi secara IHSG sendiri kan Antam ini masuk ke dalam saham LQ45 ya, berarti secara IHSG kemarin dia IHSG kemarin bullish dan nge-breakout area resistennya, atau sekarang berada di all time high-nya. Jadi sekarang untuk Antam ini ada kemungkinan masih kedepannya masih bagus ya. Secara kita lihat IHSG sekarang masih bullish, masih lanjut bullish dari tren jangka pendeknya, dan jangka panjangnya juga masih tetap bullish ya. Oke, seperti ini. Jadi kita lihat aja nanti untuk Antam ini seperti apa. Jadi untuk kalian yang mau masuk bisa kita buy on breakout di sini ya. Saya ulangi kembali di harga 2.640 dengan cut loss kita ya, pilihan pertama di satu tick di bawah area ini, misal 2.580 atau 2.570, atau memaksimalnya di bawah garis MA 50-nya di sini di harga 2080 ya. Jadi persentasenya sekitar 20%, dengan resisten pertama harapan kita di sini di harga 3020. Di presentasinya yang akan kita dapat adalah 14,77%, dan kalau dia berhasil breakout atau closingnya berhasil bertahan di atas ini, atau misal di harga 3050, kita bisa ada harapan dia akan sampai ke sini di harga 3440, dengan presentasi yang akan kita dapat wilayah resisten kita adalah 30,30% ya. Oke, tentunya dengan trailing stop yang kuat ya. Jadi ketika kita masih hold saham itu, ketika dia breakout tapi ternyata dia reject lagi kembali ke bawah, kita bisa jual dulu saham kita di bawah harga 3020 ini. Jadi kita amankan dulu profit yang udah kita dapat, daripada dia harus kembali ke sini ya, kembali ke BEP di mana kita beli. Oke, seperti itu. Kalau dari RSI dia baru akan terbentuk pola golden cross, baru udah terbentuk ya, udah memotong garis kuning dari bid offer. Dari broker summary juga mendukung ya, karena ada dari domestik sendiri ada akumulasi besar-besaran, dan kalau dari asing hari ini kemarin tuh net sell ya. Oke, dan dari candlenya juga sudah bagus, candlenya terbentuk candle apa ini tadi, hammer ya, dan dia sudah breakout dari area 2630, dimana itu adalah ekor resisten sebelumnya. Oke, jadi ada harapan kita untuk yang resisten pertama adalah di harga 3020 ini ya, jadi sekitar 14% untuk area profit kita, area take profit kita, dan cut loss kita satu tick di bawah area ini, misal di harga 2570. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini juga, yang masih punya saham Antam ini, bisa kita pertimbangkan untuk di bawah area ini atau maksimal di bawah garis MA 50 nya lagi ya. Jadi kalau dia kembali ke bawah sini, kita bisa jual dulu, takutnya dia akan lanjut turun seperti ini. Misal dia sudah breakout ini ya, di sini sudah breakout dan kemudian retest, dan kemudian ternyata bablas turun seperti ini, dan dia akan membuat pola downtrend lagi seperti ini.
ketika dia masuk lagi ke dalam resisten trendline downtrendnya ini. Oke, jadi seperti itu aja untuk Antam ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Wood. Nah, saham Wood ini ingin saya analisis karena kemarin unik ya pergerakannya. Oke, kita akan lihat di sini saham Wood ini, dia di sini adalah area supportnya ya, di mana area sebelumnya ini adalah area resisten dan kemudian ada 2 kali pantulan support di sini dengan pantulan support yang kuat ya ketika di sini, dan naik tinggi sampai ke area resisten ini dan kembali reject. Kemudian di sini retest dan kembali reject lagi ke atas, dan di sini dia kemarin sudah menyentuh ya, sudah menyentuh dan kemudian naik lagi tapi tidak sampai ke area sini, belum sampai ke area sini juga. Dan kemarin di sini dia ketika di candle ini, bisa kita fokus di candle yang ini. Di candle yang ini di tanggal 23 Maret ya, dia closingnya di harga 710. Tetapi di candle ini dia malah openingnya di harga 680 dari sini ya. Jadi dari sini closing di sini dan openingnya dari sini dan langsung ngegas naik sampai ke sini. Coba kalau ada yang ambil misal dari sini, dari harga bawah sini, berarti sampai ke sini dia naik sekitar 8,71%. Tapi opennya itu dari bawah ya, dari bawah, bukan dari harga closing candle sebelumnya. Jadi bener langsung gap dari bawah sini dan kemudian baru lanjut naik ke atas. Jadi ketika ada penjualan, ada yang pasang apa ya istilahnya, pasang automatic order booking di sini di harga 800 lah, di harga 680, dan ternyata yang mau beli juga banyak ya. Oke, jadi di sini langsung naik di sini dengan volume juga lumayan besar, sudah melewati garis MA20-nya. Oke, dari RSI sendiri dia juga sudah breakout ya. Sudah breakout dari area 50-nya. Kita lihat dulu. Oke, terus muncul pertanyaan, apakah sekarang kita masih bisa masuk atau enggak? Tapi kalau kita lihat sendiri dari di sini ada resisten minornya ya di sini. Di sini ada area resisten ya, di sini resisten, dan di sini ada area support, di sini juga sempat menjadi support. Jadi kalau kita lihat untuk risk rewardnya sendiri di sini sekarang sudah agak beresiko ya, dimana di sini juga ada garis MA50-nya. Oke, di sini ada garis MA50 untuk menjadi area resisten, dan cut loss kita bisa dibilang cukup lebar ya, dimana sudah melewati 10% ya, melewati udah hampir 11,5%. Oke, jadi untuk masuk, untuk entry saat ini kita sudah sangat beresiko ya untuk di saham Wood ini. Jadi kita bisa tunggu aja dia kembali retest lagi ke bawah. Misal kita ambil dia di harga 675 untuk mempersempit wilayah cut loss kita di harga 655 sekitar 3%. Dan resisten kita di harga 755 ya, 755, jadi sekitar 11,85% atau di bawah garis MA50 dan MA200-nya. Kalau dari trennya sendiri di sini masih atau akan baru terbentuk pola dead cross ya, di sini garis MA50 sedang memotong garis MA200-nya. Tapi kalau dia tetap bergerak sideways di area sini, seperti ini pergerakannya ya. Nah, kalau sideways di area sini ada kemungkinan garis MA50 akan lanjut memotong garis MA200-nya, atau malah ternyata kalau dia ngejebol area ini, area support 660 ini, dia akan lanjut turun ya. Dimana di sini kalau kita lihat ada area support, ada area resisten trendline downtrend ya di sini. Oke, seperti itu. Jadi apakah kalau mau masuk nanti kita bisa tunggu aja ketika dia kembali retest ke bawah sini, misal ke harga 675 tadi, atau kita tunggu dia breakout sekalian di sini di atas harga 740 ini, dengan harapan kita sampai ke resisten trendline downtrend ini yang pertama, dengan cut loss kita di bawah sini aja, satu tick di bawah area sini, misal di harga 755, dan kita masuknya di harga 760 dengan wilayah resisten kita pertama di sini ya, resisten trendline downtrend ini. Oke, jadi di sini di video ini bisa kalian post terlebih dahulu dan kalian copy ini di trading view kalian ya, garis resisten ini, karena ini resisten ini lama kelamaan akan semakin turun ya. Kalau sekarang saya buat di sini dia di harga 855 mungkin 3 hari lagi dia akan berubah menjadi lebih rendah lagi ya. Oke, jadi bisa jadi di harga 750 karena ini semakin lama semakin turun. Tetapi kalau nanti kalian ambil, misal kita beli buy on breakout dan ternyata dia di sini closingnya di atas resisten trendline downtrend ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten selanjutnya di sini. Misal di harga 915, jadi persentase kita adalah
20,39%. Lumayan ya ketika kita buy on breakout. Jadi sama halnya seperti kita beli di sini, ketika kita tunggu dari tes di sini, kita bisa beli di harga 675 misalnya, dan ketika sampai ke area resisten 755 ternyata dia breakout, closingnya bertahan misal di harga 760, kita bisa hold dulu dengan harapan kita di resisten trend downtrend ini. Dan sama seperti sebelumnya, kalau dia berhasil closingnya breakout dari area ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita sampai ke resisten ini 915 untuk maksimalnya. Jadi oke, kita lihat aja nanti untuk saham Wood ini apakah dia retest ataukah dia lanjut breakout ya. Tapi kalau untuk beli di harga penutupan hari ini atau kemarin, saya sangat tidak menyarankan untuk saham Wood ini. Oke, kita lihat dari broker summary-nya sendiri kemarin untuk tanggal 24 kemarin. Oke, jadi ada akumulasi ya dari domestik di sini. CC beli sebanyak 2,9 miliar, YP juga beli sebanyak 2,2 miliar, PD juga 1,6 miliar. Dan di sini yang mencolok ada CC sama PD ya, mereka beli di atas 2 miliar semua. Oke, CC 39.000 lot dan YP juga 30.000 lot di harga 737 rata-rata. 737. Oke, berarti secara harga rata-rata sekarang mereka sudah profit ya. Dan YP juga mungkin di harga 733, berarti 733 berarti sudah mepet-mepet resisten semua ya. Berarti mereka kemarin borongnya sudah mepet-mepet ketika mau closing, atau mereka dari bawah sudah ngumpulin barang dan di secara perhitungan rata-rata mereka berada di harga 733 seperti itu ya. Oke. Terus kita lihat dari asing sendiri kemarin ternyata asing jualan tapi sedikit ya, cuman 164 juta. Oke, seperti itu. Berarti saham ini sendiri sedang diakumulasi dan ada beberapa broker yang mencolok. Tadi ada YP dan yang CC ya tadi ya. Dan CC yang masih punya barang sekitar dari dua broker itu punya 60-an ribu lot ya, 60 ribu lot di harga 735 sampai 737. Oke, kita lihat aja nanti sampai di sini apakah mereka mengguyur atau masih mereka akan akumulasi lagi sampai saham ini berhasil breakout ya. Oke. Selanjutnya kita lihat dari RSI-nya tadi sudah ya, ternyata dia sudah breakout, dan apakah dia sampai ke area 70 ini. Kalau area 70 ini berarti dia akan sampai ke resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke. Kita lihat dulu nanti seperti apa pergerakan saham Wood ini. Oke, kita bisa mungkin kalau dia naik kita bisa beli buy on breakout ya, dengan volume yang kuat. Kita bisa cicil beli ketika dia sudah breakout. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham Nano. Oke, saham Nano ini terakhir kemarin saya analisis itu tanggal 22 kalau nggak salah, dimana dia masih merah. Ternyata di tanggal 23-nya dia terbentuk pola doji seperti ini. Pola doji seperti ini, dan di tanggal 24 kemarin hari Kamis ya terbentuk pola bullish, bisa dibilang apa ini ya? Candle bullish. Kita cari dulu contohnya candle yang seperti itu. Oke, bisa dibilang itu pola bullish reversal ya, seperti ini, dimana terbentuk doji di sini. Sudah istilahnya di sini itu sudah mulai, coba kita lihat untuk kita lihat ininya ya, broker summary-nya Nano. Saya mau lihat dulu tanggal 24 ketika terbentuk candle doji itu. Tadi saya belum setting net ya. Oke, di sini kalau di tanggal ini, di tanggal 23 transaksi doji itu dia ternyata sebenarnya ada distribusi ya, masih ada distribusi sehingga terbentuk candle doji seperti itu. Coba kita lihat di tanggal 24-nya. Oke, tanggal 24-nya kemarin sudah mulai ada akumulasi ya, dari MG akumulasi sebanyak 2,2 miliar. Di sini MG yang paling mencolok ya, dia yang lainnya transaksinya masih cuman 25.000 lot, dia borong sendiri 175.000 lot di harga 121,6 secara rata-ratanya. 121,6 berarti masih di sini ya. Oke, berarti secara harga rata-rata dia sekarang masih
profit ya dibilang kalau untuk broker MG tadi tuh. Oke, jadi kita lihat aja sekarang berarti kita buat area di harga 106 ini adalah area pantulan ya. Oke. Jadi untuk kedepannya kalau kita lihat dari sendiri, kalau misal kita masuk di sini apakah masih bagus risk rewardnya. Oke, di sini cut loss kita 1 tick di bawah area atau di harga 106 ya, di harga 103 kita masuk di harga 128, persentasenya 19,53%, dan harapan kita dia bisa sampai ke sini. Wow, lumayan ya. Apakah bisa ini dijadikan area resisten, area ini ya, area pergerakan situasinya apa bisa gini ya? Mungkin seperti ini pergerakannya. Oke, kalau saya sendiri di sini saya mau lihat dulu ya di sini apakah dia berhasil naik atau enggak ya. Jadi saya tunggu aja polanya, tunggu sempurna dulu. Kalau sekarang ini kan masih beresiko ya, bisa aja ini cuma permainan bandar, permainan MG, dia borong untuk memancing orang masuk dan kemudian dia nanti guyur mengguyur dan akhirnya dia keluar. Kita harus cut loss juga. Dimana kalau kita beli di harga ini di harga 128, kita cut loss kita juga sudah lumayan ya, hampir sekitar 20% kalau dia ngejebol area ini lagi. Tapi kalau nanti polanya sudah sempurna, masih sudah benar-benar terbentuk seperti ini, dan ketika sampai ke resisten ini ternyata dia kembali turun ke sini, kita bisa cicil ambil ya ketika risk reward kita sudah oke. Misal di sini kita sempat ngambil di harga 110, cut loss 1 tick aja di bawah area sini, jadi misal cuman sekitar 5,47% ya. Enggak, kalau harga sekarang kan kita cut loss hampir 20% ya. Jadi kalau kita masukin 1 juta aja dan kita harus cut loss, berarti uang kita tinggal 800.000 karena kita harus merelakan 200.000 untuk kita cut loss tadi karena sudah lumayan lebar di sini. Tapi kalau kita nanti polanya sudah emang terbentuk polanya seperti ini, dia bergerak ngebase seperti ini di pola seperti ini, dimana itu adalah resistennya di 193 dan supportnya di harga 106, berarti dia atau kalau dia bergerak sideways di area sini, berarti polanya sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Kita lihat aja nanti apakah dia bisa sampai ke resisten ini. Kalau sampai ke resisten ini kita bisa tunggu dia break reject ke bawah sini dan kita ambil lagi, atau kita tunggu ketika dia berhasil breakout lagi ya, breakout dari area sini dan bisa kita ambil dan kita sesuaikan risk reward kita ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Nano ini. Kalau dari RSI nya juga belum kelihatan. Jadi kalau dari broker summary-nya tadi ada MG yang borong banyak ya untuk saham ini. Oke. Jadi kita lihat aja nanti pergerakannya saham Nano ini ya seperti apa, akan sampai ke resisten atau kembali reject lagi ke bawah, dan malah apakah dia akan ngejebol lagi harga 106 ini atau enggak ya untuk saham Nano. Oke, jadi tadi saham yang menurut saya 3 saham yang ingin saya lihat untuk menarik saham yang menurut saya menarik ya. Oke, jadi ini tadi untuk membantu atau mengulang tadi ya yang broker summary tadi, karena tadi saya lupa belum saya buat settingannya net ya. Oke, berarti kalau dari broker summary sendiri kemarin dari Antamnya, oke, Antam benar ya. Jadi tadi tuh Antam saya bilang ada akumulasi. Di sini juga kalau saya buat value juga akumulasi ya. Oke, berarti nggak ada perbedaan dari apa yang saya sebutkan sebelumnya. Dan selanjutnya ada Wood tadi. Kita lihat secara value-nya tadi saya bilang apa? Akumulasi ya. Berarti di sini akumulasi. Kalau secara netnya juga ternyata akumulasi ya, dimana CC beli sebanyak 1,9 miliar dan FS ada beli 1,1 miliar, jadi sama ya. Jadi Antam dan Wood juga diakumulasi dan Nano juga diakumulasi. Oke, jadi 3 saham ini semuanya secara broker summary-nya sedang diakumulasi. Oke, jadi sekian aja dari saya, semoga analisis ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalian like dan subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum gabung di WhatsApp kami, di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya di grup WhatsApp kami. Linknya ada di bawah, ada di deskripsi, cari aja di paling bawah. Nah, di situ kita bisa sharing bareng-bareng, kita bisa diskusi bareng-bareng ketika open market atau setelah open market, setelah market tutup ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.